Kurasa begitu, tapi belum pulih. Mungkin suatu hari nanti akan lebih kuat lagi. Li Tianming tersenyum. Ciptaan leluhur kita sungguh mengagumkan. Tatapan Mu Sancheng tertuju pada Li Tianming, dan ia berkata dengan rasa ingin tahu, kau bukan Yan Huang Protos murni. Kau hanya kebetulan memiliki hewan peliharaan dan kesadaran ilahi. Aku tidak mengerti mengapa leluhur kita yang agung mewariskan hal-hal penting ini kepadamu. Jika suatu hari nanti kau bisa pergi ke bintang kaisar, kau akan mengerti. Akulah inti dan penghubung segalanya, kata Li Tianming penuh makna. Berpura-pura mendalam, Mu San menatapnya dengan dingin. Setelah selesai berbicara, ia tiba-tiba berbisik, memang ada beberapa perbedaan pendapat di dalam klan Nether Yan Huang kita mengenai hal ini. Jika kalian mendengar beberapa orang mengungkapkan keraguan yang sama seperti yang baru saja kualami, janganlah merasa tidak puas. Aku tahu, itu sifat manusia. Li Tianming mengangguk. Tentu saja, bahkan jika mereka tidak bisa memahaminya sekarang, mereka akan mengerti nanti. Tidak ada yang lebih cocok daripada aku. Begitu Li Tianming selesai berbicara, pintu masuk ke alam leluhur tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang. Raja Feng ada di sini. Li Tianming mendongak, mengira ia akan melihat tubuh Zeus yang mengerikan, dewa raksasa lautan bintang setinggi 10.000 meter. Namun, ia tak menyangka seorang pemuda berambut acak-acakan keluar dari pintu masuk. Tatapannya kosong dan tampak putus asa. Ia tampak persis seperti orang biadab sebelumnya. Kakak, Mu Sanfeng sudah terbiasa melihat Mu Sanfeng seperti ini. Li Tianming, salam untuk Raja Feng, kata Li Tianming sambil membungkuk. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang biadab aneh itu sebenarnya adalah klan Yan Huang Ming yang muda dan berbakat yang telah memusnahkan ratusan juta tentara 8 suku dewa dengan satu rencana. Saya salah. Meski masih kacau, Mu Sanfeng kini sudah sadar. Ia melirik pemakaman Kaisar 9 Naga di belakang Li Tianming. Tatapannya sedikit bergeser saat ia berkata, 9 naga yang legendaris. Setelah mengatakan ini, dia menatap Li Tianming dalam-dalam dan berkata, jadi, peti mati Yan Huang juga ada di tanganmu. Benar, Li Tianming tidak menyangkalnya. Fakta bahwa dia telah mewarisi kebangkitan klan ilahi Yan Huang sudah menjadi fakta, dan saya yakin Mu Sanfeng sudah menduga hal ini dalam benaknya. Jadi, meskipun sempat kehilangan akal, ia segera kembali ke topik. Ia menatap Li Tianming dan bertanya, di mana Tianjiu, apa dia tidak ada di sini? Tuan Feng, kata Li Tianming serius, saya perlu menjelaskan kepada Anda bahwa meskipun Wei Sheng Moran kesayanganku memiliki karakteristik kembalinya Tianjiu yang legendaris, dia adalah orang yang mandiri dengan identitasnya sendiri. Kita berdua tidak ingin dicap sebagai Tianjiu. Aku mengerti. Raja Feng tidak memikirkannya, tapi mengangguk. Terima kasih atas pengertianmu. Li Tianming akhirnya berkata, aku tidak membawanya kali ini. Sayang sekali. Aku berharap bisa menyaksikan keajaiban. Lagi pula, dialah penjahat perang nomor 1 yang menyebabkan jatuhnya klan Protos Yan Huang. Tentu saja, kau bilang dia bukan Tianjiu, dan aku cukup percaya padamu, kata Mu Sanfeng sambil menatap mata Li Tianming. Perkataannya memberi sedikit tekanan pada Li Tianming. Dapat didengar bahwa klan Yan Huang Ming pasti akan membenci Tianjiu dan klan ilahi Huan Tian, tetapi apakah kebencian ini perlu dipindahkan ke Wei Sheng Moran adalah masalah pendapat. Setiap orang punya ide yang berbeda-beda, itu wajar. Li Tianming merenung sejenak dan berkata, jika Raja Feng cukup percaya padaku, aku sudah bilang kalau ada yang salah, aku akan bertanggung jawab penuh. Sekalipun itu berarti mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan membiarkannya memengaruhi situasi secara keseluruhan. Aku mengerti maksudmu. Mu Sanfeng menatapnya dengan tatapan membara. Orang yang kau cintai dan percayai membawa risiko yang bisa menghancurkan seluruh rerun dewa bintang atas. Tak ada pria sukses yang akan merelakan orang yang dicintainya hanya karena risiko ini. Lebih penting lagi, dia memiliki nilai luhur yang dapat membantunya mencapai ambisi besarnya. Setelah mendengar kata-kata lugas Mu Sanfeng, Li Tianming mendapat gambaran kasar tentang karakternya. Li Tianming, sebenarnya, 80% tetua di dunia bawah leluhur kita menentang asal-usul Dewa Langit Hantu. Kebanyakan orang optimis dengan misi yang kau emban dan tahu betapa sulitnya masa depan. Namun, mereka semua percaya bahwa bertaruh pada Tianjiu baru akan menjadi bencana yang setara dengan bencana sebelumnya. Beberapa bahkan berpikir bahwa dia adalah reinkarnasi dari penyihir bencana. Kakakkulah yang mampu menahan tekanan dan membuat keputusan itu, kata Mu Sanxing. Setelah mendengarkan ini, Li Tianming dipenuhi rasa hormat terhadap Mu Sanfeng. Seberapa besar keberanian yang dibutuhkan untuk memperjuangkan diri sendiri meski menghadapi risiko dan tekanan. Mu Sanfeng tersenyum dan berkata,
aku sudah lama mengamatimu di Rerun Dewa Bawah. Kau memang memiliki kekuatan yang tak tertandingi orang biasa. Wanitamu juga sangat setia padamu. Jadi aku berani bertaruh denganmu. Awalnya, persyaratan minimum para tetua adalah istrimu berada di bawah pengawasan kakakku dan diserap ke dalam wilayah leluhur. Sekarang kau telah meminta untuk dipindahkan, dan kakakku telah menyetujuinya. Semua ini bermula dari kesediaannya untuk bertaruh padamu. Mu San Qian mendesah pelan. Jika kabar ini tersiar, bahkan jika kakakku menang besar kali ini, dia pasti akan dimaksulkan saat kembali. Bukan apa-apa, kita, masyarakat leluhur kita, berbagi takdir yang sama dan berada di perahu yang sama. Jika perahu ini terbalik, kita tak akan punya masa depan. Kehati-hatian para tetua ada alasannya, dan aku menghormatinya. Tapi, Li Tianming, aku ingin memecahkan kebuntuan ini. Mu Sanfeng menatap pemuda berambut putih itu dengan mata membara. Setelah mendengar begitu banyak, Li Tianming menarik napas dalam-dalam. Ia tiba-tiba terkekeh dan berkata, jika kau punya sahabat sejati dalam hidup, tak perlu kata-kata lagi. Aku rela mengorbankan hidupku demi seorang pria sejati. Setelah selesai berbicara, dia berhenti sejenak, lalu membungkuk kepada Mu Sanfeng dan berkata, karena Raja Feng sangat menghargaiku, aku tidak akan pernah membiarkanmu kalah. Hahaha, Mu Sanfeng tersenyum. Ia menepuk bahu Li Tianming dan hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Semuanya tersirat. Setelah dia selesai tertawa, dia berkata kepada orang-orang di belakangnya, kirim semua 30 juta ilusionaris Sky God Origins ke 9 naga. 30 juta, saya akan memberikannya segera. Ini sungguh luar biasa. Li Tianming tahu lebih baik daripada siapapun apa arti masalah Tianjiu bagi klan Yan Huangming, tetapi Mu Sanfeng bahkan tidak mengerutkan kening. Keberanian dan kepercayaan seperti ini sungguh langka. Terlepas dari apapun, hanya untuk satu hal ini, aku berutang budi padanya. Li Tianming mendesah dalam hati. Seringkali, orang sering berkata bahwa hati orang lain tersembunyi, jadi Li Tianming juga terbiasa waspada terhadap orang lain, terutama orang kuat seperti Mu Sanfeng dari klan Yan Huangming yang lebih kuat dari Kaisar Xinghai saat ini. Namun sekarang, ternyata pembelaannya tampak agak terlalu ambisius. Selanjutnya, dia tidak perlu melakukan apapun. Ribuan Yan Huangmingzu keluar, membawa tak terhitung Phantom Sky Universe God Origins yang telah terbasmi, dan melemparkannya ke pemakaman Kaisar Sembilan Naga. Bagaimana kalau masuk dan melihat-lihat? Li Tianming mengajak. Oke, Mu Sanfeng mengangguk. Dia sekarang dalam keadaan buas, ukurannya tidak terlalu besar, dan tidak jauh berbeda dengan ketiga lainnya. Li Tianming mengajak mereka ke makam Kaisar, berjalan-jalan dan mengobrol. Ngomong-ngomong, kenapa kau memindahkan bintang Kaisar ke Taiko Hengsha? Apa karena tungku bintang 10 Desolate tidak aman? Tanya Mu Sanfeng. Li Tianming meliriknya dan berkata dengan serius, sejujurnya, saya ingin mengambil alih Taiko Hengsha dan menggunakannya sebagai basis untuk memfasilitasi ekspansi di masa depan. Menangkapnya Mu Sanfeng sedikit terkejut. Apakah ada pasukan tempur Zeus di bintang Kaisar? Tidak, hanya ada beberapa petarung puncak saat ini, kata Li Tianming terus terang. Kamu, dan Wei Sheng Moran yang kamu sebutkan, Mu Sanfeng bertanya. Itu benar, Li Tianming mengangguk. Sulit, kan kecuali kau punya keyakinan untuk menaklukkan orang-orang berkuasa di sini dan membuat mereka melayanimu dengan sukarela, kata Mu Sanfeng. Jika kita menekan mereka dengan paksa, orang lain pasti tidak akan benar-benar yakin. Karena itu, kita harus mulai dari aspek ini, alih-alih mengganggu mereka, kata Li Tianming serius. Kalau dipikir-pikir, aku masih belum mengerti kenapa kau punya dua jenis kekuatan tempur, kata Mu Sanfeng sambil tersenyum. Bukankah kau juga punya dua alam? Li Tianming tidak ingin menjelaskan lebih lanjut tentang telekinesis semua makhluk hidup untuk saat ini. Ia merasa harus sedikit lebih berhati-hati terhadap klan Yan Huangming. Meski terkesan agak pelit, Mu Sanfeng telah berusaha memahaminya sebelum memberikan penilaian, dan dia tidak mengenal Mu Sanfeng sepenuhnya, jadi untuk berjaga-jaga, dia masih harus berhati-hati untuk sementara waktu. Bagaimanapun juga, tidak sepenuhnya jujur tidak akan mempengaruhi persahabatan kita. Benar, Mu Sanfeng tidak membahasnya lebih lanjut, tetapi berkata, tugas ini cukup sulit. Jika kau bisa menyelesaikannya, aku yakin orang-orang tua di Netherworld leluhur itu akan memiliki pandangan baru tentangmu. Li Tianming tersenyum dan berkata, jika hari itu tiba, aku harap kamu bisa mengucapkan beberapa kata baik untukku. Seharusnya begitu. Mu Sanfeng berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah kau butuh bantuanku dalam perjalanan ini? Kita sudah menyelesaikan Rerun Dewa Atas. Setelah selesai, aku bisa menempatkan sebagian pasukan militer Zeus di sini. Li Tianming berpikir sejenak,
lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa datang untuk saat ini. Mengapa Mu Sanfeng bertanya? Ada anggapan di Taigu Hengsha bahwa kau tak mungkin sebanding dengan 8 divisi dewa karena perbedaan kekuatannya terlalu besar. Jadi, ketika pasukanmu memasuki Taigu Hengsha, mereka akan takut padamu, mengira kau ingin melarikan diri dari alam leluhur dan targetmu yang sebenarnya adalah mereka. Ketika aku pergi ke Taigu Hengsha kali ini, mereka mengira aku perwakilan klan Nether Yan Huang dan bersikap tidak bersahabat kepadaku. Setelah Li Tianming selesai berbicara, ia menatap Mu Sanfeng, menunggu reaksinya. Benarkah ekspresi Mu Sanfeng agak aneh setelah mendengar ini? Setelah merenung sejenak, ia tiba-tiba berkata dengan gembira, kekhawatiran Taigu Hengsha memang bukan tanpa alasan. Apa maksudmu? Tanya Li Tianming heran. Mereka benar. Setelah kami, klan Yan Huang Ming, berhasil membuka pintu masuk ke alam leluhur, tujuan pertama kami adalah melarikan diri dari alam leluhur dan kembali ke Sang Xingsu. Ini adalah hal terpenting bagi kami. Tapi kemana harus pergi masih menjadi bahan perdebatan, kata Mu Sanfeng terus terang. Jadi, kita benar-benar ingin merebut Hengsha kuno. Li Tianming tercengang. Ternyata Nenek Park tidak bodoh. Mu Sanfeng menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, ada beberapa tetua di alam Zuming yang konservatif. Mereka percaya bahwa kita harus mengincar Taiko Hengsha, mewariskan warisan di Sang Xingsu terlebih dahulu, baru kemudian mencari kesempatan untuk menghadapi 8 divisi dewa. Li Tianming melihatnya seperti ini, Mu Sanfeng tersenyum lebar dan berkata, tapi banyak juga orang yang menganggap ini sangat tidak etis bagi Taigu Hengsha. Lagi pula, orang-orang di sini tidak punya dendam terhadap kita, jadi mengapa kita harus merampas rumah mereka? Kalian tidak punya banyak orang di bawah komando kalian, dan keinginan untuk menguasai Taigu Hengsha tidak bertentangan dengan penduduk asli setempat. Tapi klan Yan Huang Mingku punya banyak orang di pihak mereka. Mereka membutuhkan sumber daya dan wilayah yang kaya, yang pasti akan menekan wilayah Taigu Hengsha dan memicu perang. Aku salah satunya. Jadi, aku bukan orang yang rasional, aku orang yang impulsif. Aku ingin melawan 8 divisi dewa. Sekalipun aku tidak bisa merebut wilayah Sang Xingsu untuk sementara waktu, aku tidak bisa berbuat jahat kepada Taiko Hengsha. Faktanya, fakta bahwa dia bersedia berbicara dengan Li Tianming tentang kontradiksi utama di dalam klan Yan Huang Ming cukup jujur. Keputusan saudaraku untuk menjadi petarung sangat berkaitan denganmu. Meskipun jumlah kita banyak, jika bintang kaisar kembali ke tingkat langit kaisar, masih akan ada cukup ruang bagi kita untuk tinggal di sini, kata Mu Sanxing. Memang, kalau tidak, aku sungguh tak akan bisa meyakinkan orang-orang tua itu untuk mempercayaimu. Lagi pula, kau terlalu berbeda dari klan Yan Huang tradisional, kata Mu Sanfeng. Bagaimana situasi terkini di dalam klan? Tanya Li Tianming. Mereka yang menganjurkan penaklukan Hengsha kuno dan mereka yang menganjurkan konfrontasi langsung dengan 8 kelompok dewa masing-masing menempati setengahnya. Aku dianggap sebagai salah satu pemimpin faksi penyerang. Setiap kesalahan ada pelakunya dan setiap utang ada kreditornya. Di Hengsha kuno, kecuali Gua Guiksu di Daxia, dunia-dunia lain setingkat Wanzu tidak berutang apapun kepada Yan Huang. Dan Gua Guiksu di Daxia hampir musnah, kata Mu Sanfeng. Setengah. Li Tianming menatap Mu Sanfeng dan berkata dengan serius, kalau begitu, setelah aku menyelesaikan masalah Hengsha kuno, aku akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah kepulanganmu. Beraninya kau membuka bintang kekaisaran untuk membiarkan kami masuk? Kalau sekarang 5 kali lipat dari level Wanzu, mungkin akan sangat ramai. Lagi pula, kau terlalu muda dan kurang pengalaman. Mereka mungkin tidak akan mendengarkanmu, apalagi membiarkanmu mengambil keputusan. Mu Sanfeng bertanya dengan tatapan serius. Li Tianming, kau benar-benar tidak mengerti. Masalah paling mendesak yang sedang dibahas di dunia bawah leluhur saat ini adalah mereka menganggap garis keturunanmu tidak murni dan kau tidak cukup layak untuk menjadi pewaris bintang kaisar. Memimpin seluruh klan kita ke bintang kaisar akan menjadi tindakan yang cukup berbahaya, kata Mu Sanxing serius. Kalian berdua dari klan Yan Huang, tapi sekarang kalian bicara atas namaku. Dengan kalian di sini, apa yang perlu kutakutkan? Li Tianming terdiam. Bibirnya sedikit melengkung saat ia berkata dengan gembira, ya, aku bukan keturunan klan Yan Huang yang sangat ortodoks, tapi jangan khawatir, pasti ada seseorang di bintang kaisar yang akan memuaskan klanmu. Oh, ada yang lain. Ini adalah hal yang sangat langka bagi mereka, kakak beradik itu. Melihatmu percaya diri, aku merasa lega. Mu Sanfeng menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya, menunggu Li Tianming berjabat tangan dengannya. Li Tianming mengulurkan tangannya. Mu Sanfeng meremas telapak tangannya, matanya menyala-nyala saat dia berkata,
aku lebih tua darimu, jadi aku akan memanggilmu kakak. Saudara Feng, Li Tianming mengangguk. Musan Feng bersenandung, lalu berkata dengan berat, kita adalah klan yang terlupakan oleh sejarah, klan yang terbebani perseteruan berdarah yang mendalam. Aku tak pernah percaya klan Yan Huangming ada di dunia ini. 4 kata ini secara inheren menyampaikan rasa rendah diri dan keterasingan. Setelah jatuhnya sebuah klan, kehancuran sebuah bangsa, dan genosidanya, para penjahat dan tawanan hanyalah bentuk penghinaan diri dari kaum lemah. Dalam keadaan seperti ini, aku selalu percaya bahwa, ketika dihadapkan pada kesempatan untuk bangkit kembali, kita semua harus meninggalkan prasangka kita, mendapatkan kepercayaan bersama melalui ikatan darah, bersatu, dan berbagi hidup dan mati. Hanya klan seperti itulah yang layak untuk bangkit kembali. Jika, dalam keadaan seperti ini, kita masih terlibat dalam perdebatan, pembelaan, dan bahkan mengutamakan keuntungan pribadi, maka Yan Huang seperti itu lebih baik tenggelam dalam kelupaan, tak pernah bangkit lagi. Kita sama sekali tidak layak menyandang posisi penguasa langit berbintang. Setelah mendengar ini, hati Li Tianming sedikit bergetar. Kata-katamu telah memberiku pemahaman sejati tentang struktur klan ilahi Yan Huang, kata Li Tianming serius. Setelah ribuan generasi terdiam, akhirnya kita punya kesempatan untuk bangkit kembali. Jika kita bisa mencapai hal-hal hebat dan menunjukkan keanggunan keturunan Yan dan Huang, kita tak akan ragu meski harus mengorbankan nyawa. Ujar Musan Feng sambil tersenyum. Semua yang dikatakannya menjelaskan mengapa dia rela memberikan Li Tianming 30 juta Zeus Origins yang berbahaya hanya demi sepatah kata kepercayaan. Inilah pahlawan sejati di masa sulit. Dia percaya pada dirinya sendiri dan pada warisan klan ini. Kakakku bilang dia percaya pada leluhur kita. Sejarah Yan Huang yang memerintah Sang Xingsu lebih dari 100 kali lipat dari 8 dewa. Untuk klan dewa yang begitu agung, pewaris yang mereka pilih tidak bisa sembarangan. Jadi, dia rela membakar segalanya untukmu. Kata Musan Cheng, matanya agak merah. Sikap defensif Li Tianming sebelumnya tampak agak berlebihan dalam menghadapi keyakinan yang kuat ini. Dia dapat merasakan ambisi dalam hati saudara laki-laki dan perempuan itu. Kalian berdua, Li Tianming menarik napas dalam-dalam. Setelah aku menaklukkan pasir abadi kuno, aku akan memberikan penjelasan kepada rekan-rekanku yang telah diam di alam leluhur selama 1000 tahun. Kau benar, klan Nether Yan Huang tidak pernah ada. Selama kita kembali ke bintang kekaisaran, kalian akan menjadi pemimpin kebangkitan klan ini. Masih banyak rekan senegara di Rerun Dewa Bintang Atas, menunggu penyelamatan kalian. Setuju, Musan Feng masih tidak melepaskan tangannya yang dipegangnya. Kata-kata seorang pria sejati bagaikan emas, kata Li Tianming. Sungguh pria sejati, kata Musan Feng sambil tersenyum. Kalian semua pria sejati, dan aku hanyalah seorang wanita kecil. Musan Xing pun ikut terharu saat itu, air matanya berlinang. Xiao Xing, Musan Feng menatapnya, kamu harus pergi ke bintang kekaisaran dan menyaksikan sendiri kejayaan tanah air kita. Ya, sama-sama, kata Li Tianming. Benarkah kata Musan Xing tak percaya? Li Tianming dan Musan Feng mengangguk pada saat bersamaan. Hebat sekali, Musan Xing tertawa terbahak-bahak dan mulai menantikannya. Pada saat ini, asal-usul Zeus juga telah dipindahkan. Di luar pemakaman kekaisaran, Li Tianming dan Musan Feng saling memandang lagi. Aku akan menunggu kabar baikmu. Musan Feng terdiam sejenak. Setelah kembali ke dunia bawah leluhur, aku bisa menjelaskan kepada orang-orang tua itu tentang masa depan yang benar-benar milik kita. Kalau begitu aku juga akan menunggu kabar baikmu, Li Tianming membungkuk. Selamat tinggal, saudara. Setelah Musan Feng selesai berbicara, dia berbalik dan memasuki alam leluhur, masih tetap tegas dan efisien seperti sebelumnya. Kami juga akan pergi, Li Tianming berkata pada Musan Cheng. Musan Ying masih menatap kepergian sosok kakaknya dengan linglung. Kakakmu mengagumkan, kata Li Tianming. Musan Wen tersenyum lembut dan berkata, ya, dia memang ditakdirkan menjadi petarung. Apapun yang terjadi, kau tak bisa mengalahkannya. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia memilikimu, jadi dia pasti akan bersinar cemerlang. Saat-saat terakhir kehidupan Li Tianming tercengang. Tidak, Musan Qi mengerucutkan bibirnya, maaf, aku salah bicara. Jangan bicara omong kosong, adikmu masih muda, kata Li Tianming. Musan Xing mengangguk, jejak kesedihan mendalam terpancar di matanya. Ledakan, pemakaman Kaisar 9 Naga telah dimulai dan kembali. Yin Chen, bagaimana situasinya, tanya Li Tianming. Musuh belum memasuki jangkauan pengawasan. Yin Chen berhenti sejenak, lalu melanjutkan,
bala bantuan dari 5 penjuru lain dan berbagai alam semesta telah memasuki Dajiang Suxing. Bala bantuan sudah tiba, kan, tanya Li Tianming. Tokoh-tokoh utama akan mengadakan pertemuan rahasia, kata Yin Chen. Kau, seekor serangga kecerdasan, sungguh menakjubkan. Mu Sanxing terkesima saat ia menonton dari samping. Dia juga percaya bahwa leluhurnya tidak akan memilih orang yang salah. Anda baru melihat puncak gunung es, kata Li Tianming dengan percaya diri. Ya, Musan mengangguk, lalu bertanya, ada apa perang saudara Taiko Hengsha? Li Tianming kemudian berbicara tentang situasi Taiko Hengsha saat ini. Wah, kenapa istrimu banyak sekali dan mereka semua luar biasa, kata Mu Sanxing takjub. Ying Huo menjulurkan kepalanya dan bertanya, pintu harem masih terbuka. Kamu mau bergabung? Dia menyambut semua orang. Tidak, tidak. Musan terkejut dan berkata cepat, jangan bicara omong kosong. Aku penakut dan tidak bisa masuk ke permainan tingkat tinggi seperti itu. Haha, Ying Huo tertawa. Mu Sancheng kemudian bertanya kepada Li Tianming, kalau begitu, pertemuan rahasia pihak yang bertahan cukup penting. Apakah kamu ingin berpartisipasi? Li Tianming meliriknya dan berkata, cepat kembali sekarang. Masih ada waktu, bertahanlah. Keselamatan Jiang Feiling sudah di depan mata. Meskipun Li Tianming telah meminta Yin Chen untuk mengendalikan situasi sebelumnya, ia harus keluar sekarang dan sangat ingin pulang. Ledakan. Kaisar 9 naga melesat ke angkasa. Jika kecepatannya dijumlahkan, kecepatannya akan jauh lebih cepat daripada kecepatan Zeus melintasi angkasa. Terlalu cepat. Mu Sanxing merasakan kemegahan pemakaman Kaisar 9 naga dan sangat terkejut. Dia telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, jadi tentu saja dia mengetahui arti penting kapal Dewa Laut Bintang ini lebih dari para tetua di dunia bawah leluhur. Tak lama kemudian, dia melihat bintang kristal emas yang konon merupakan istri Li Tianming, dan dia pun merasa takjub. Pangkatnya terlalu tinggi. Mu Sancheng menjulurkan lidahnya dan mendesah dalam hatinya. Kemudian dia bertanya lagi, apakah kamu akan langsung ke Dajiang Suxing? Rapatnya belum dimulai. Masih ada waktu. Aku akan mengantarmu ke Emperor Star dulu. Saat Li Tianming berbicara, pemakaman Kaisar 9 Naga melewati kabut, dan bola api merah muda besar muncul di depan matanya. Kenapa warnanya merah muda? Mu Sanxing sudah tahu bahwa bintang Kaisar ini 5 kali lebih kuat daripada bintang Kaisar Wansu. Ia menduga bintang Kaisar Yan Huang begitu agung dan mendominasi sehingga membuat air matanya berlinang saat pertama kali melihatnya. Aku tak pernah menyangka warnanya jadi semerah jambu itu. Warna pink tidak cocok, keluarlah dan rasakan sendiri, kata Li Tianming sambil tersenyum. Oh, aku mau saja. Mereka berdua meninggalkan pemakaman Kaisar 9 Naga bersama-sama. Pemakaman Kaisar 9 Naga secara otomatis menuju ke alam ilahi Istana Surgawi, sementara Li Tianming menemani Mu Sanxing dan melintasi awan merah muda matahari yang berapi-api dalam tubuh raksasa laut berbintang. Ledakan. Api merah muda menyapu, dan kekuatan bintang Kaisar Yan Huang ditumpangkan dengan kekuatan sumber bintang pencipta, yang bersifat merusak dan bertentangan dengan kehendak surga. Kekuatan yang tampaknya lembut ini ternyata memiliki kekuatan penghancur yang begitu dahsyat. Wajah cantik Mu San sedikit menegang, dan ia sangat terkejut. Air mata tentang rumah legendaris ini sudah menggenang di pelupuk matanya. Lihat ke depan. Li Tianming tersenyum dan menunjuk ke depan. Di lautan api merah muda di depan, Ibel Kaisar Yan Huang merah muda berkepala 3 dan berlengan 6 yang tak terhitung jumlahnya melintas. Mereka adalah kumpulan kekuatan penghalang pelindung Yan Huang. Mereka megah dan agung, bahkan membuat kulit kepala Mu San merinding, dan harapan di matanya semakin kuat. Ini, Kaisar Ibel Yan Huang, kata Li Tianming. Hal legendaris lainnya, wajah Mu San penuh kegembiraan. Aku ingin menceritakan semua yang kulihat kepada saudaraku dan orang-orangku. Apa kau setuju? Tentu saja aku tidak keberatan. Lagi pula, mereka akan datang untuk menyaksikannya secara langsung suatu hari nanti. Li Tianming berkata demikian, lalu menatap ke depan dan berkata sambil tersenyum, sudah waktunya untuk memperkenalkanmu kepada seorang tokoh kunci. Oh, apakah ini yang menurutmu bisa meyakinkan seluruh klan kita? Mu Sanxing menjadi bersemangat. Begitu ia selesai berbicara, sebuah peti mati tembaga berwarna merah keemasan melesat keluar dengan gemuruh di depannya. Peti mati itu sangat cemerlang dan berubah menjadi raksasa langit berbintang yang terbuat dari peti mati tembaga tepat di hadapan Mu Sanqiu. Kekuatan ilahinya menyatu dengan seluruh penghalang pelindung Yan Huang, dan dampak visualnya sungguh luar biasa. Mu Sanqian terkejut dan segera membungkukkan badan sambil berkata, Junior Mu Sanqian, salam untukmu, senior.
Apa maksudmu dengan senior tua? Orang ini adalah ayah angkatku dalam hal identitas dan adikku dalam hal status. Namanya Li Wudi. Setelah memperkenalkannya, Li Tianming memelototi Li Wudi, lalu berkata, jangan pamer lagi, tunjukkan dirimu. Haha, Li Wudi mencibir, lalu keluar dari peti mati Yan Huang dan berubah menjadi dewa Zhou kecil yang tingginya bahkan tak sampai setengah tinggi Musan Teng. Musan tertegun sejenak, lalu berkata, aku tidak menyangka seniorku begitu muda. Maksudmu dia terlihat sangat tua, kata Li Tianming sambil tersenyum. Anakku, diamlah. Li Wudi terbatuk. Musanqi tersenyum diam-diam, lalu berkata dalam hati, aku mengerti. Senior Wudi mengendalikan peti mati Yan Huang dan penghalang pelindung Yan Huang. Dia adalah pelindung bintang kekaisaran ini. Lagi pula, garis keturunan Yan Huang yang kau miliki lebih murni daripada garis keturunan kami. Ketika aku melihat Li Tianming, dia tidak tampak seperti berasal dari klan yang sama, tetapi ketika aku melihat Li Wudi, dia adalah anggota klan sejati. Selamat datang, kata Li Wudi sambil tersenyum. Ayah baptis, tolong perlakukan Nona Musanqi dengan baik. Aku akan pergi dan bekerja dulu. Li Tianming menyerahkan Musanqi kepadanya. Pergi. Li Wudi melambaikan tangannya dan berkata kepada Musanqian, Nona Musanqian, silakan. Memperlakukannya dengan baik sebenarnya cukup penting. Saat dia kembali, dia akan menjelaskan semuanya kepada klan Yan Huang Ming terlebih dahulu, yang mungkin akan mengurangi beberapa hambatan bagi Li Tianming. Setelah Li Tianming meminta Li Wudi untuk menjamu Musanqi, dia tidak langsung pergi ke Dajiang Zuxing, tetapi memasuki pemakaman Kaisar Sembilan Naga. Begitu memasuki pintu, ia melihat seorang wanita bergaun hijau tua berkaca di depannya. Wanita itu membelakangi Li Tianming, menatap kosong ke arah lebih dari 30 juta asal-usul dewa alam semesta di hadapannya. Bagaimana aku bilang aku akan membesarkanmu sampai montok dan putih? Apa aku menepati janjiku? Tanya Li Tianming sambil tersenyum. Wei Sheng Moran berbalik dan terkejut melihat air mata di matanya. Mengapa kamu menangis? Li Tianming menghiburnya. Entahlah, aku hanya sedikit tersentuh, kata Wei Sheng Moran. Jangan khawatir, ini hanya prosedur rutin. Li Tianming tersenyum. Aku bilang aku akan merawatmu dengan baik, dan aku pasti akan melakukannya. Akan ada lebih banyak lagi di masa depan, sampai kau menjadi pria besar dan gemuk. Mungkin kau tidak menyukainya, kata Wei Sheng Moran dengan suara rendah dan bibir mengerucut. Omong kosong, aku suka gadis yang agak gemuk, kata Li Tianming. Kau, Wei Sheng Moran menatapnya sejenak sebelum berkata, kudengar Sekte Tianjiu telah keluar dengan kekuatan penuh, siap bertempur sampai mati. Mereka membawa pasukan 90 juta Dewa Zhou, hampir sebanyak tungku bintang 10 Desolate. Gua Guiksu di Xia Agung dulunya adalah alam surga kaisar. Meskipun sumber bintangnya telah tiada, banyak warisan masih ada di sana. Wajar jika memiliki fondasi seperti itu. Ini hanyalah Sekte Tianjiu. Ada juga banyak dewa kosmik dalam garis keturunan Kaisar Xia Agung, tetapi mereka tidak berpartisipasi kali ini, jelas Li Tianming. Sekte Tianjiu salah paham bahwa Ling Er adalah Tianjiu, dan satu-satunya tujuan mereka adalah merebutnya kembali. Bagaimana menurutmu, jika aku bertindak langsung dan menunjukkan karakteristikku, bisakah pertempuran ini dihindari? Tanya Wei Sheng Moran. Baiklah, tapi aku tidak mau melakukan itu, kata Li Tianming serius. Mengapa? Li Tianming berkata dengan serius, saat ini, satu-satunya yang tahu tentang kemampuan spesialmu adalah klan Yan Huang Ming dari alam leluhur. Mereka relatif tertutup, tidak ada pengkhianat di dalam klan mereka, jadi mereka tidak akan menyebarkan informasi ini. Yang lain yang tahu pada dasarnya sudah mati, atau mustahil untuk dikonfirmasi. Jadi, jika aku bisa menyembunyikanmu untuk sementara waktu, aku ingin menyembunyikanmu sampai fondasiku di Hengsha kuno kokoh. Kalau tidak, itu mungkin akan menyebabkan kepanikan di antara klan Dewa Huantian sebelum waktunya, yang akan mengganggu kemajuanku di sini. Taiko Hengsha dan 8 divisi dewa dipisahkan oleh langit berbintang, tetapi jika mereka mengabaikan konsekuensi dan kerugian serta memaksa masuk, mereka mungkin masih menjadi ancaman bagi pihak ini, bukan, kata Wei Sheng Moran. Benar, Li Tianming berhenti sejenak, lalu tersenyum. Sebenarnya, ada hal lain. Kultus Tianjiu mengaku sebagai leluhur kuno, tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa klaim mereka adalah tujuan mereka yang sebenarnya. Faktanya, Gua Guiksu di Daxia akan segera dihancurkan, dan mereka meragukan seberapa besar keyakinan mereka pada Tianjiu. Jadi, hanya karena kau muncul untuk membuktikan diri, bukan berarti Ling Er dan Dajiang Zuxing akan aman. Saya mengerti. Wei Sheng Moran mengangguk.
Misimu adalah mencerna hadiah ini dan kemudian membantuku saat aku sangat membutuhkanmu, kata Li Tianming sambil menatap matanya. Oke, Wei Sheng Moran mengangguk dengan berat. Dia tidak pandai berbicara, tetapi saat ini, ada kilatan di matanya. Akan segera ada pertemuan rahasia 6 pihak di pihak Da Jiang Suxing. Aku akan ke sana dulu, kata Li Tianming. Silakan, kata Wei Sheng Moran. Li Tianming menatapnya sekali lagi dan berkata, kamu harus berbuat baik. Jiang Zuxing besar. Li Tianming berasal dari bintang kaisar. Dengan kecepatannya, ia memasuki kota Zhou milik keluarga Jiang dalam waktu kurang dari setengah jam. Tempat untuk pertemuan hari ini disebut Istana Raja Jiang. Li Tianming tiba di belakang Istana Raja Jiang terlebih dahulu dan bertemu Jiang Tianzu terlebih dahulu. Kamu akhirnya sampai. Jiang Tianzu masih mondar-mandir, tetapi ketika dia melihat Li Tianming muncul, dia akhirnya menghela napas lega. Masih ada waktu. Li Tianming berjalan masuk bersama Jiang Tianzu dan bertanya, Sekte Tianjiu sedang mengambil langkah nekat, mengerahkan seluruh kapal Dewa Laut Bintangnya, bersama 90 juta Dewa Zeus, praktis meninggalkan wilayah mereka di Gua Guixu di Daxia. Apa artinya ini? Ini berarti lingkungan di Gua Guixu Daxia telah benar-benar memburuk hingga tidak lagi berkelanjutan, kata Jiang Tianzu. Apakah kamu juga berpikir bahwa motif mereka tidak murni, dan bukan hanya nenek moyangmu saja yang melakukannya, tanya Li Tianming. Sulit dipercaya mereka muncul dengan kekuatan penuh. Nenek moyang kita telah bereinkarnasi sejak lama. Coba pikirkan, jika mereka benar-benar menganggapnya sebagai Tianjiu, mengapa mereka menunggu sampai hari ini? Mereka pasti sudah bertindak sejak lama. Dan yang terpenting, saya telah membaca deskripsi Tianjiu dalam mitologi mereka, dan itu tidak ada hubungannya dengan situasi nenek moyang kita. Jiang Tianzu menggelengkan kepalanya. Jadi kemungkinan besar memang begitu, mereka tahu kau ingin melindungi leluhur kuno, jadi mereka memanfaatkan leluhur kuno untuk mengancammu agar keluar dan bertarung, melukaimu dengan parah, lalu bersiap menyerang bintang. Li Tianming awalnya hanya menebak, tetapi melihat sikap Sekte Tianjiu sekarang, kemungkinan besar memang begitu. Ya, Jiang Tianzu mengerutkan kening. Situasi ini lebih buruk daripada jika mereka mengira leluhur kuno itu adalah Tianjiu. Karena jika mereka tidak bisa memaksamu keluar, mereka bahkan mungkin akan menyerang leluhur kuno itu. Tatapan Li Tianming juga berubah dingin. Ya, lebih parah lagi, orang menyebalkan ini benar-benar akan melakukan sesuatu yang kejam, kata Jiang Tianzu dengan nada tertekan. Ada berapa Zusen di sana? Da Jiang Suxing, Li Tianming bertanya. Mungkin ada sekitar 30 juta orang yang benar-benar bisa pergi ke medan perang. Zeus tingkat pertama tidak terlalu berguna, kata Jiang Tianzu. Lumayan, kan 10 tungku bintang sunyi sedang menyerangmu, dan setiap dunia setingkat Wanzu hanya akan menghabiskan 10 juta, kata Li Tianming. Mereka tidak keluar dengan kekuatan penuh, kata Jiang Tianzu. Memang demikianlah adanya. Ketika Li Tianming pergi ke tempat-tempat seperti bintang neraka 9 lapis, ia menemukan banyak dewa kosmik di sana, banyak di antaranya adalah dewa kosmik tingkat pertama dan kedua. 30 juta lawan 90 juta, akan sulit untuk menang jika kita tidak memanfaatkan penghalang. Di mana bala bantuan, tanya Li Tianming. Da Chen Zuxing dan Dalin Zuxing masing-masing mengirim 5 juta. Dameng Zuxing dan Da Feng Zuxing masing-masing mengirim 3 juta. Ada juga Da Yue Zuxing, tetapi perundingan gagal dan tidak ada yang datang. Jiang Tianzu kembali mendesah. Totalnya kurang dari 50 juta, hanya setengah dari Zeus pihak lain, kata Li Tianming. Benar sekali, musuh jauh lebih unggul dari kita. Jiang Tianzu menatap Li Tianming dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Aku belum memberitahumu hal terburuknya. Silakan, Li Tianming mengangguk. Di antara Zeus yang kita miliki saat ini, termasuk bala bantuan, hanya sedikit yang benar-benar bersedia bertarung sampai mati bersama Sekte Tianjiu. Terutama bala bantuan, meskipun mereka telah datang, pada dasarnya mereka hanya memberi muka. Kecil kemungkinan mereka akan bertarung sampai mati. Jiang Tianzu berhenti sejenak. Di bintang agung Jiangzhou kita, keluarga Park mengendalikan sekitar puluhan juta Zeus, dan mereka tidak terlalu patuh. Apakah mereka tidak tahu bahwa Sekte Tianjiu kemungkinan akan mengambil tindakan terhadap leluhur kuno, tanya Li Tianming. Tentu saja aku tahu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Nenek Park lebih pintar dari siapapun. Dia sudah tahu bahwa gereja Tianjiu akan keluar dengan kekuatan penuh, dan dia juga tahu bahwa merebut Tianjiu hanyalah alasan. Namun, nama keluarga leluhur kuno itu adalah Jiang, bukan Park. Sekarang gereja Tianjiu mungkin menginginkan seluruh bintang Jiangsu. Begitu kita keluar untuk melindungi leluhur kuno,
kita mungkin terjebak dan menyebabkan seluruh bintang runtuh. Jika 90 juta orang ini pindah ke bintang Jiangsu, mereka benar-benar harus memusnahkan klan kita. Jiang Tianzu menggigit bibirnya dan berkata, di satu sisi adalah leluhur kuno, dan di sisi lain adalah masa depan semua keturunan planet ini. Bagaimana cara memilih? Saya percaya bahwa setiap Jiangsu Xingzusen yang hebat memiliki jawaban di dalam hatinya. Bagaimana sikap dunia-dunia lain setingkat Wanzu, tanya Li Tianming. Pertemuan rahasia ini diusulkan oleh mereka. Namanya pertemuan, tapi sebenarnya, seharusnya melibatkan keluarga Park. Semua orang harus bersatu untuk memaksaku menyerahkan leluhurku, kata Jiang Tianzu tanpa daya. Teman baik, dia membawa jutaan bala bantuan Zeus untuk membujukmu menyerah, kata Li Tianming. Tidak ada jalan lain. Kita, suku-suku ini, semua bersaudara. Kita semua takut orang-orang dari Gua Guiksu di Daxia akan mencoba merebut wilayah kita sebelum mereka mati. Sekaranglah saatnya untuk bersembunyi sebisa mungkin. Mereka tidak ingin berkhianat, jadi kita tetap harus mendukung mereka demi harga diri, kata Jiang Tianzu. Inilah kenyataannya. Ketika hidupmu dan keluargamu akan musnah, siapakah yang akan peduli padamu, wahai leluhur di masa lampau? Ada 30 juta pasukan Zeus di planet Jiangsu Xing. Berapa banyak dari mereka yang bersedia maju dan bertempur? Dalam situasi ini, Li Tianming tidak terkejut bahwa orang terakhir tidak naik. Jiang Tianzu baru saja selesai berbicara ketika Pu Fengyun muncul di luar dan berbisik, Tuan Bintang, para tamu sudah duduk. Kami tinggal menunggu Anda. Ini dia. Jiang Tianzu menarik napas dalam-dalam dan menatap Li Tianming. Dia ingin bertanya apa yang akan diputuskan Li Tianming, tetapi Pu Fengyun berada tepat di depannya, jadi dia harus berhenti. Aku akan pergi bersamamu. Setelah Li Tianming selesai berbicara, dia mengambil langkah pertama menuju istana Raja Jiang. Tidak lama kemudian, Li Tianming, Jiang Tianzu, dan Pu Fengyun memasuki istana Raja Jiang bersama-sama. Jiang Tianzu, sebagai tuan rumah, adalah orang terakhir yang tiba, yang menunjukkan sifat khusus dari pertemuan rahasia ini. Dia berada di depan dan Li Tianming di belakang. Istana Raja Jiang terang benderang dan mempesona, dihadiri oleh sekitar beberapa ratus dewa Zeus yang kuat dari segala penjuru. Kebanyakan dari mereka adalah raksasa laut bintang yang tingginya lebih dari 1000 meter, dan secara kasar terbagi dalam 5 kubu. Di pihak Jiangsu Xing, sebagai tuan rumah, semua orang berada di puncak, dan Li Tianming juga datang ke sini. Tuan Bintang Jiang telah tiba. Di istana Raja Jiang, mata banyak dewa Zeus tertuju pada Jiang Tianzu pada saat pertama. Tunggu, siapa ini? Pada saat itu, banyak orang langsung melihat Li Tianming, termasuk Nenek Park yang sedang duduk di tempat tinggi dengan ekspresi serius. Li Tianming. Ya, itu dia. Untuk sesaat, semua mata tertuju pada Li Tianming. Li Tianming juga menatap mereka. Jelas bahwa identitasnya telah menyebar ke seluruh Hengxia kuno. Sekarang semua orang tahu bahwa nama aslinya bukanlah Lin Feng, dan bahwa ia telah melakukan keajaiban di Tungku Bintang 10 Desolate, menyebabkan 8 kelompok dewa melolong kesakitan. Di belakangnya adalah klan Netherworld Tian Huang. Lin Chaoge, Chen Lin. Li Tianming juga melihat dua teman akrab di antara kerumunan. Dia pernah bertarung berdampingan dengan mereka di Rerun Dewa Bawah. Jiang Feifei juga ada di sini. Anak-anak muda itu saling memandang dan tampak gembira. Meskipun demikian, suasana keseluruhan istana Raja Jiang masih sangat hikmat. Tianming, izinkan aku memperkenalkannya padamu. Jiang Tianzu sangat murah hati dan tidak menyembunyikan kepercayaannya pada Li Tianming. Dia pertama-tama menunjuk ke arah Dewa Zeus Parubaya yang berdiri di samping Lin Chaoge dan berkata, yang ini bernama Lin Zhenjian, dan dia adalah penguasa bintang kedua dari bintang Lin Zeus Agung. Ini ayahku, kata Lin Chaoge dan memperkenalkannya kepada Li Tianming dengan suara rendah. Halo, Senior Lin. Li Tianming mengangguk. Lin Zhenjian juga mengangguk dan tersenyum pada Li Tianming. Jiang Tianzu mulai memperkenalkan orang lain. Orang itu berada di sebelah Chen Lin. Dia adalah Zeus perempuan, dan usianya mungkin sama dengan Lin Zhenjian. Ini adalah istri dari penguasa bintang-bintang besar Chen Zhou, Chen Qing. Jiang Tianzu memperkenalkan. Halo, Senior Chen, kata Li Tianming. Saya sudah lama mengagumi sikap Tuan Li yang tak tertandingi. Melihatnya hari ini, saya bisa melihat bahwa itu memang benar, kata Chen Qing lembut. Kau terlalu baik, kata Li Tianming dengan rendah hati. Selanjutnya, Jiang Tianzu memperkenalkan dua tokoh lagi. Salah satunya adalah putri sulung Dameng Zuxing, bernama Meng Xinlan, seorang wanita yang sangat menawan dan emosional dengan gaun panjang yang menawan. Yang lainnya berasal dari Dafeng Zuxing,
bernama Feng Buhuo, dan juga merupakan penguasa bintang kedua. Kedua orang ini mungkin tidak begitu akrab dengan generasi muda dan Li Tianming, jadi sikap mereka relatif tenang dan mereka hanya mengangguk. Namun, Li Tianming teringat satu detail. Kali ini, bala bantuan dari Da Chen Zuxing dan Da Lin Zuxing milik Chen Lin dan Lin Chaoge berjumlah 5 juta, sementara dua lainnya berjumlah 3 juta, yang menunjukkan masih ada perbedaan. Ada juga bintang bulan besar, tapi belum ada yang datang. Dilihat dari metode penamaan 6 dunia tingkat Wanzu di Taigu Hengsha, kita tahu bahwa mereka memiliki asal-usul yang sama dan pada dasarnya semuanya berasal dari klan Yuanyi. Konon, mereka juga memiliki hubungan darah yang erat dengan klan Kekaisaran Daxia. Setelah pendahuluan, saatnya langsung ke intinya. Ada banyak orang di belakang Jiang Tianzu, tetapi kelompok yang dipimpin oleh Nenek Park dan Park Fengyun pada dasarnya duduk di sudut, dengan wajah muram dan sedikit konfrontasi. Seperti yang diharapkan, Nenek Park, yang didorong keluar sebagai juru bicara, segera berkata, sekarang semua orang sudah ada di sini, saatnya untuk berdiskusi dengan baik. Sebenarnya bukan gilirannya sebagai perempuan tua yang bicara di sini, tetapi sebagai orang senior, siapa saja yang membatasi akan dikritik. Semua orang harus tahu ini. Nenek Park menarik napas dalam-dalam. 90 juta. Sekte Tianjiu sudah benar-benar gila. Mereka di sini bukan untuk merampok leluhur kita, tapi untuk melawan kita sampai mati. Kita tidak bisa lagi tinggal di Gua Guiksu Daxia. Dia mendesah dan berbicara dengan suara yang sangat berat. Penguasa bintang, ada kesenjangan kekuatan militer yang sangat besar antara musuh dan kita. Sekarang semua saudara dan sahabat bintang ada di sini. Apakah kau punya ide bagus? Nenek Park segera menekan Jiang Tianzu. Setiap kata yang diucapkannya sesuai dengan harapan Jiang Tianzu. Ekspresi Jiang Tianzu tetap tidak berubah. Ia malah menatap ke seberang dan berkata, saya ingin mendengar pendapat kalian. Setelah kata-kata ini diucapkan, mata semua orang tertuju pada 4 perwakilan, Lin Zhenjian, Chen Qing, Meng Xinlan, dan Feng Buhuo, yang merupakan pemimpin bala bantuan. Mereka saling memandang selama beberapa detik. Tekad dan kegilaan Sekte Tianjiu benar-benar melampaui semua harapan kita. Feng Buhuo dari bintang alam semesta angin agung memandang Jiang Tianzu. Penguasa bintang Jiang seharusnya lebih memahami tujuan sejati mereka daripada kita. Jika kita memilih untuk melindungi leluhur kuno kita, kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan kepunahan keturunan kita. Tentu saja, kita semua berbagi 6 urat Hengsha kuno yang sama. Sebagai saudara, apapun pilihan penguasa bintang Jiang, kita akan mengorbankan nyawa kita untuk mendampinginya. Sehat. Sebelum Jiang Tianzu sempat berkata apa-apa, Nenek Park menghela napas panjang dan meratap, di satu sisi adalah leluhur kuno, dan di sisi lain adalah nyawa semua orang di bintang Jiangzhou. Mengingat situasi saat ini, terlalu sulit untuk memiliki keduanya. Jika semua orang bersedia memberikan segalanya untuk membantu, kita masih bisa lebih kuat dari Sekte Tianjiu bersama-sama, kata Jiang Feifei lemah. Jangan menyela, nak. Nenek Park melotot padanya. Sekalipun semua orang mengerahkan segenap kemampuan mereka, jika urat nadi Kaisar Gua Guiksu di Daxia melancarkan serangan mendadak, maka semua orang akan musnah. Pada titik ini, istana Jiang tiba-tiba sunyi senyap, wajah semua orang muram dan tidak yakin. Tuan Bintang, jika kau harus memilih antara leluhur dan masa depan, apa pilihanmu? Tanya Pu Fengyun dengan suara berat. Semua orang memandang Jiang Tianzu. Jelaslah bahwa karena mereka tiba lebih dulu, mereka pasti berkomunikasi lebih dulu. Jiang Tianzu terdiam sejenak, lalu melirik Li Tianming dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, kalian tidak perlu bertanya. Kalian semua tahu jawabannya. Pertunjukan besar hari ini hanya untuk meyakinkanku agar melepaskan leluhur kuno. Ini bukan sesuatu yang sulit dibicarakan. Kalian bisa langsung membicarakannya tanpa berbelit-belit. Putri Meng Xinlan dari alam semesta mimpi agung mengangguk dan berkata, sang penguasa bintang memiliki pikiran yang jernih dan seharusnya lebih tahu daripada kita apa yang paling penting. Memang, Jiang Tianzu mengangguk, lalu mengganti topik pembicaraan dan berkata, namun, semua spekulasimu didasarkan pada asumsi bahwa jika kita keluar untuk melindungi leluhur kuno, kita pasti akan kalah. Tapi, bagaimana jika kita tidak kalah, dan kita melindungi leluhur kuno dan bintang agung Jiangzhou? Ketika kata-kata ini diucapkan, orang-orang terdiam. Kau tidak akan kalah, maksudmu kau akan membiarkan 40 juta Dewa Zeus dan orang-orang gila dari Sekte Tianjiu itu menukar nyawa mereka? Kemarahan Nenek Park berkobar. Ia tiba-tiba berdiri dan menunjuk Jiang Tianzu, berkata, aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Apa kau pikir ada yang akan percaya padamu? Sekte Tianjiu sudah keluar dengan kekuatan penuh.
Belum lagi pemimpin sekte, yang mungkin merupakan makhluk terkuat di Hengsha kuno, lihat saja 10 pelindung Dharma. Siapa di antara mereka yang bisa kau kalahkan? Saya percaya itu. Sebuah suara muda terdengar. Semua orang melihat dan menyadari bahwa itu adalah Li Tianming. Li Tianming mengabaikan tatapan penuh kebencian itu dan berkata, aku punya cara untuk melindungi leluhur kuno, melestarikan Jiang Zuxing Agung, dan mengalahkan sekte Tianjiu. Setelah mengatakan hal itu, Raja Jiang terdiam lagi. Nenek Park terkekeh, menatap Li Tianming dengan sinis, lalu berkata, coba ku tebak apa maksudmu. Apakah kau akan mewakili klan Netherworld Tianhuang dan membawa ratusan juta dewa kosmik bersamamu? Tidak, Li Tianming menggelengkan kepalanya. Meskipun ia menggelengkan kepala, Nenek Pu jelas tidak mempercayainya. Ia mencibir, sudah kubilang, kita tidak bisa mempercayai klan Nether Yanhuang. Mereka jauh lebih berbahaya daripada sekte Tianjiu. Bahkan jika kau benar-benar membawa pasukan ratusan juta dewa Zeus, rakyat kita tidak akan meninggalkan penghalang perlindungan bintang da Jiang Zuxing, apalagi membiarkanmu masuk. Setelah selesai berbicara, dia menatap Jiang Tianzu dan berkata dengan marah, jika peluang menang yang kau bicarakan sama dengan yang dikatakan anak ini, kukatakan padamu, tidak ada satupun dewa Zeus di seluruh bintang Jiangzhou yang akan mendukung ide liarmu. Sudah kubilang, itu bukan tentara Yanhuang. Li Tianming terlalu malas untuk melanjutkan. Ia berkata, lupakan saja. Meskipun ini akan membocorkan informasi militer ke sekte Tianjiu sebelumnya, untuk meyakinkan semua orang, aku bisa menunjukkan. Apa yang akan kau tunjukkan pada kami selain Yanhuang? Apalagi yang kau punya, bisakah kau memanggil ratusan juta 8 divisi dewa untuk kami? Nenek Park menatap Li Tianming. Sudah kubilang, apapun yang kau tunjukkan pada kami tidak akan percaya. Li Tianming terdiam. Tuan Bintang Jiang, Sela Feng Buhuo, mengingatkan mereka, kami semua yakin klan Nether Yanhuang terlalu berbahaya bagi kami. Jika kami benar-benar ingin menggunakan kekuatan mereka, untuk mencegah bala bantuan kami kehilangan nyawa dengan sia-sia, mohon maafkan kami karena tidak bisa meninggalkan planet ini. Meng Xinlan juga berkata, ini bukan karena kami telah meninggalkan saudara kami, Xing Chen. Kami datang ke sini untuk mendukung dan melindungi rakyat bintang agung Jiangzhou. Mengenai leluhur kuno klan Jiang Anda, berapa tahun yang lalu dia hidup jika dia harus menyebabkan kematian ratusan juta keturunan demi kelahirannya kembali, saya rasa dia tidak akan setuju. Apapun situasinya, Zeus dari keluarga Parkku takkan meninggalkan penghalang pelindung bintang. Aku menghargai hidupku, dan aku juga menghargai kehidupan anak-anakku. Apa hubungan leluhur keluarga Jiang dengan kita? Nenek Park memanfaatkan kesempatan itu untuk meneriakkan apa yang paling ingin ia katakan. Bala bantuan dari Da Feng Zuxing kita ada di sini untuk melindungi nyawa saudara-saudara kita, kata Feng Buhuo serius. Kami juga, Meng Xinlan berhenti sejenak. Orang-orang di bintang Da Yuezu tidak meninggalkan persaudaraan mereka. Mereka benar-benar ingin menasihati Tuan Bintang Jiang untuk memprioritaskan nyawa rakyat. Mundur saja ketika kau tahu itu sulit. Semua tekanan jatuh pada Jiang Tianzu. Orang-orang memandang Chen Qing dan Lin Zhenjian, menunggu mereka mengungkapkan pendapat mereka. Tidak, Li Tianming berdiri. Bagaimana kalau aku tunjukkan apa yang kulakukan, lalu kau bisa menilai sendiri. Li Tianming, kau benar-benar tidak berhak bicara di sini. Apa hubungan leluhur keluarga Jiang denganmu? Kenapa kau bersikeras meminta kami untuk keluar dan melindunginya? Apa yang kau pikirkan? Apa kau benar-benar berpikir orang lain tidak tahu? Nenek Park mencibir. Oke, Li Tianming awalnya ingin membentuk aliansi yang kuat untuk membantu Jiang Feiling melewati krisis ini dengan lebih mudah. Tetapi situasi saat ini adalah jika dia menunjukkan kemampuan Qi, dia tidak hanya tidak akan menaklukkan mereka, tetapi bahkan akan menimbulkan kebencian, dan itu juga akan memungkinkan sekte Tianjiu untuk membuat persiapan yang diantisipasi sebelumnya. Senior Jiang, Li Tianming tidak ingin mempermalukannya lagi, jadi dia berkata, serahkan saja padaku nanti. Orang-orangmu tidak perlu keluar. Engah, Nenek Park tertawa terbahak-bahak hingga ia terjatuh ke belakang. Ini adalah pertama kalinya Li Tianming merasa bahwa seorang wanita tua begitu menyebalkan. Cara mereka waspada terhadap semua orang, takut orang lain akan mencuri tanah mereka, sungguh tidak bisa berkata apa-apa. Takdir, apakah kau serius? Jiang Tianzu masih berusaha mencari cara untuk memperjuangkannya. Ya, Li Tianming mengangguk. Serahkan saja padaku. Aku akan membantumu. Jiang Tianzu mengangguk dengan serius. Di sisi lain, Lin Zhenjian berdiri dan berkata, Saudara Jiang, saya tidak berani membiarkan murid-murid saya mengambil risiko, tetapi saya dapat membantu secara pribadi. Aku juga bisa melakukannya, kata Chen Qing.
Meng Xinlan dan Feng Buhuo tidak mengatakan apa-apa. Mengandalkanmu aku tidak butuh 90 juta tentara, cukup satu pemimpin sekte Tianjiu untuk menghancurkanmu. Dia bahkan lebih kuat dari Kaisar Xia. Nenek Park telah sepenuhnya kehilangan amarahnya sebelumnya dan tidak dapat menahan senyum. Dia tahu dia menang. Dalam situasi ini, tidak ada gunanya berkata lebih banyak lagi. Kalian semua tidak akan diberangkatkan untuk sementara waktu. Mari kita pertahankan bintang agung Jiangzhou. Itu saja, bubar. Jiang Tianzu berdiri, ekspresinya dingin, dan berbalik. Namun kenyataannya kejam. Namun dalam situasi ini, tak seorang pun keluar untuk mengucapkan sepatah kata pun untuk leluhur kuno itu. Sepertinya mereka hanya memaksanya. Bagaimana dengan apa yang disebut keyakinan? Jika orang-orang ini benar-benar dapat merasa sedikit kasihan terhadap leluhur kuno, Jiang Tianzu tidak akan begitu marah. Menyerah pada leluhur kuno adalah satu hal. Yang lain adalah menyerah dengan cepat, tegas, dan bahkan dengan senyuman di wajah Anda. Dan bahkan mengklaim gelar leluhur kuno klan Jiang. Siapa yang tidak tahu bahwa leluhur kuno itu milik seluruh klan Yuanyi? Jika sesuatu benar-benar terjadi, itu hanya akan menjadi leluhur kuno keluarga Jiang. Li Tianming juga meninggalkan istana Raja Jiang dan bertempur berdampingan dengan Jiang Tianzu. Meng Xinlan, Feng Buhuo, dan Pu Fengyun. Ketika leluhur kuno muncul beberapa tahun yang lalu, mereka lebih aktif daripada siapapun, mengatakan bahwa kelahiran kembali leluhur kuno adalah berkah bagi seluruh Taiko Hengxia, kata Jiang Tianzu tanpa daya. Li Tianming mengerutkan bibirnya dan berkata, tidak masalah. Aku, Qi, akan bertindak. Di dalam istana Raja Jiang. Setelah Jiang Tianzu, dewa klan Jiang lainnya, dan Li Tianming pergi, suasana di sini menjadi harmonis. Feng Buhuo, dewa bintang angin, mengangkat gelasnya dan bersulang untuk Nenek Park, sambil berkata, Nenek, di usia yang seharusnya kau nikmati saat pensiun, kau telah menanggung beban berat, menanggung risiko dituduh tidak menghormati leluhur, dan bersusah payah membujuk Raja Bintang Jiang. Dengan pikiran lapang dan keberanian seperti itu, kami, generasi muda, merasa malu pada diri sendiri. Tuan Fengxing, Anda terlalu baik. Saya terlalu tua untuk menerimanya. Nenek Park mendesah dalam-dalam. Ibu mertua memang rendah hati. Hari ini, Kesembilan sekte telah keluar dengan kekuatan penuh. Semua orang tahu bahwa konspirasi mereka untuk menyerang bintang agung Jiangzhou adalah palsu. Mereka adalah sekelompok penjahat nekat yang akan kehilangan rumah mereka. Begitu perang antar bintang pecah, bisa dibayangkan betapa nekatnya mereka. Saat ini, ibu mertua dapat membuat Tuan Jiangxing berhenti, yang setara dengan menyelamatkan penduduk bintang agung Jiangzhou. Dia sangat berjasa atas hal itu, kata Putri Meng Xinlan dari bintang agung Meng Zhou dengan hormat. Meskipun begitu, Nenek Park meratap lagi, ada 90 juta pasukan Dewa Kosmik. Jika semua orang nekat dan gegabah, bahkan jika kita tidak pergi, mereka akan memilih untuk menyerang bintang kosmik Dajiang. Bahkan dengan perlindungan penghalang penjaga bintang, dengan jumlah kita, akan tetap sulit untuk melawan 1 lawan 2. Apakah kita bisa bertahan masih belum diketahui. Di sampingnya, Pu Fengyun melihat ke arah Li Tianming pergi dan berkata dengan dingin, keturunan kriminal klan Yan Huang dari alam leluhur itulah yang lebih membutuhkan wilayah Xingsu daripada Gua Guixu di Daxia. Li Tianming menghasut kita untuk keluar dan melawan Sekte Tianjiu. Dia hanya ingin kita dan Sekte Tianjiu menderita kerugian bersama agar tentara Yan Huang dapat meraup keuntungan. Jika Sekte Tianjiu menyerang kota, dan kedua belah pihak menderita kerugian besar, itu akan menjadi kesempatan bagi klan Nether Yan Huang. Ketika dia mengatakan hal ini, Zeus yang lain, yang sedikit lega karena mereka tidak perlu lagi melindungi leluhur kuno itu, menjadi tertekan lagi dan wajah mereka tampak sangat jelek. Nenek Park meratap, di masa-masa sulit ini, dikelilingi oleh ular dan serigala, bintang agung Jiangzhou dirundung banyak bencana dan sedang menderita. Matanya dipenuhi air mata, dan dia mulai terisak-isak di akhir pidatonya, yang bahkan lebih menyayat hati. Nenek, bahkan di usia 70 tahun, masih bertekad melindungi tanah airnya untuk generasi mendatang. Sungguh menakjubkan. Setelah Feng Buhuo selesai berbicara, ia bertukar pandang dengan Meng Xinlan, lalu berkata dengan suara berat, kami, Da Feng Zuxing, awalnya hanya mengirim 3 juta Zhou Dijun, hanya untuk membantu Star-Lord Jiang sedikit sadar. Sekarang Star-Lord Jiang telah mundur, kami, demi persaudaraan antara Da Feng dan Da Jiang, bersedia mengirim 2 juta Zhou Dijun lagi, sehingga totalnya menjadi 5 juta, untuk membantu Da Jiang Zuxing melindungi tanah airnya. Meng Xinlan mengangguk dan berkata, kami dari alam semesta mimpi agung juga bersedia mengirim 2 juta bala bantuan. Dengan cara ini,
jumlah prajurit pelindung tingkat Zeus di bintang Dajiang Zhou telah mencapai 50 juta. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan 90 juta sekte Tianjiu, keempat bintang saudara mereka telah mengirimkan total 20 juta bala bantuan, yang tampaknya merupakan hal paling baik yang dapat mereka lakukan. Kalian berempat berisiko diserang oleh Kaisar Vena, Sekte Sembilan Surga, dan Tentara Yan Huang, namun kalian tetap memilih untuk membantu kami. Kebaikan ini sungguh tak terbalas. Atas nama seluruh rakyat bintang Jiangzhou Agung ini, saya bersujud kepada kalian semua dengan rasa terima kasih. Saat Nenek Park berbicara, dia benar-benar menangis dan berlutut di depan Lin Zhenjian, Chen Qing, Feng Buhuo dan keempat orang lainnya. Ibu mertua, tentu saja tidak. Kau membuatku menunggu. 6 bintang Hengsha kuno bagaikan saudara. Ketika bibir tak lagi berucap, gigi pun akan terasa dingin. Kita satu selamanya. Sudah menjadi kewajiban kita untuk saling melindungi. Kata-kata ini terutama diucapkan oleh Feng Buhuo dan Meng Xinlan. Adapun Lin Zhenjian dan Chen Qing, mereka memahami Jiang Tianzu dan tahu bahwa Jiang Tianzu adalah penguasa bintang yang ortodoks. Saat ini, tidak tepat untuk berbicara terlalu banyak tanpa menyebut penguasa bintang dan keluarga Park. Ibu mertua, silakan berdiri. Saya punya kabar baik, kata Meng Xinlan dengan wajah gembira setelah mendengar jawaban dari bawahannya. Kabar baik, semua orang melihatnya bersama-sama, dan mereka benar-benar tidak dapat membayangkan kabar baik apapun dalam situasi ini. Tolong beritahu sang putri. Nenek Park segera berdiri. Meng Xinlan tersenyum, mengeluarkan batu komunikasi emas, dan berkata kepada Nenek Park, penguasa bulan dari bintang alam semesta Bulan Agung ingin berbicara denganmu. Tuan Bulan mata Nenek Park berbinar. Apakah yang terkuat dari 6 urat nadi klan Hengsha Yuanyi kuno kita akhirnya menunjukkan wajahnya? Sebelumnya, Jiang Tianzu lah yang menghubungi Dayue Zuxing. Nenek Park hanya tahu bahwa Jiang Tianzu menyatakan keinginannya untuk melindungi leluhur, dan kemudian pembicaraan dengan Dayue Zuxing pun gagal. Sebagai dunia sumber bintang paling kuat di antara 6 dunia kuno Hengsha, Dayue Zuxing belum pernah mengirim siapapun ke Rerun Dewa Bawah sebelumnya. Sejak zaman kuno, Dajiang Zuxing telah menjadi garis keturunan utama klan Taiko Hengsha Yuanyi. Tentu saja, hingga kini pun masih demikian. Namun, dalam puluhan juta tahun terakhir, tingkat Dayue Zuxing secara keseluruhan memang lebih tinggi, dan ia memiliki momentum untuk mengambil alih posisi utama, terutama Yue Zun. Sebagai pemimpin klan Yuanyi dari aliansi Taiko Hengsha, ia pada dasarnya tidak berada di bawah komando garis keturunan utama. Yue Zun menghubunginya secara pribadi, dan Nenek Park sangat senang dan segera menegakkan postur tubuhnya. Batu komunikasi diaktifkan, dan sosok menjulang putih seperti bulan muncul di antara awan yang bergulung-gulung. Sosok itu ramping dan anggun, dan tubuh Zeus panjangnya hampir 10.000 meter. Meskipun batu komunikasi menampilkan gambar yang samar, tetap terlihat bahwa ini adalah Zeus yang luar biasa tampan. Cahaya di tubuhnya hangat dan anggun, bagaikan mimpi, dan sungguh menakjubkan. Saya merasa terhormat bertemu dengan pemimpin aliansi Yue Zun, kata Nenek Park dengan hormat. Kudengar Nenek Park membujuk Raja Bintang Jiang untuk berhenti membela leluhur dan mengutamakan kepentingan rakyat. Suara Yue Zun merdu dan sangat menyentuh. Ini adalah keinginan bersama aliansi klan Yuanyi. Aku memang keras kepala dan berani mengatakan yang sebenarnya, tapi aku tidak berani mengambil keuntungan darinya. Nenek Park menggelengkan kepalanya. Bagus sekali. Yue Zun membungkuk. Meskipun nenek sudah tua, beliau masih peduli dengan keturunannya. Ini patut dikagumi. Sejak zaman dahulu, ke-6 urat nadi klan Hengsha Yuanyi kuno telah bersaudara. Sekarang Jiang Zuxing Agung diincar oleh ibel jahat, rakyat berada dalam bahaya. Sebagai pemimpin aliansi Yuanyi, saya tidak bisa berdiam diri dan mengabaikan nyawa rekan-rekan senegara saya. Saat dia mengatakan ini, semua orang menjadi bersemangat dan menatap Yue Zun dengan penuh semangat. Yang Mulia Bulan terdiam sejenak, lalu, dengan mata berkobar-kobar, ia berseru dengan suara lantang, karena itu, aku akan mengutus 10 juta anggota pasukan Dewa Kosmik Bintang Alam Semesta Bulan Agung dan secara pribadi memimpin mereka ke Bintang Alam Semesta Jiang Agung untuk bertempur dalam pertempuran yang menentukan melawan Sekte 9 Surga Ibel Gila. Bersama-sama, kita akan melindungi kekuatan suci klan Yuanyi Hengsha primordial kita yang tak tergoyahkan. Ledakan. Mendengar ini, seluruh istana Jiang bersorak satu demi satu, dan orang-orang terkejut. Nenek Park menangis terseduh-seduh, berlutut, dan berteriak lantang atas nama seluruh rakyat Dajiang Zuxing, saya berterima kasih kepada pemimpin atas tindakan baiknya. Tuan Bulan, Tuan Bulan, suara gembira itu mengguncang istana Raja Jiang dan segera menyebar,
memungkinkan anggota yang tak terhitung jumlahnya dari klan Jiang Zuxing Yuanyi Agung yang gelisah dan bingung akhirnya menyambut datangnya Fajar Harapan. Yue Zun datang untuk menyelamatkan kita. Hebat, hebat, seperti yang diharapkan dari pemimpin aliansi Hengsha kuno. Biasanya, kami berenam bertindak sendiri-sendiri, tetapi di saat-saat kritis, kami harus bergantung pada pemimpin untuk maju dan benar-benar memastikan kelangsungan hidup kami, para Dewa Zeus tingkat rendah. Tak lama kemudian, bintang Da Jiangzhou bergejolak karena kegembiraan. Kesuraman seluruh bintang pun sirna oleh berita menggembirakan ini, dan hati orang-orang pun membara. Dengan Yue Zun yang memimpin, kita tidak perlu takut pada pemimpin 9 sekte hari itu. Kaisar Xia, Patriark Tianjiu, dan Yue Zun. 3 dewa kosmik terkuat di Hengsha kuno. Meskipun Yue Zun berada di peringkat terakhir, ia memiliki perlindungan bintang di belakangnya, jadi ia tidak perlu takut pada Patriark Tianjiu, kan? Apa-apaan, basmi saja orang gila itu. Selama beberapa bulan, banyak orang dengan wajah sedih akhirnya tersenyum pada momen ini. Dengan 60 juta prajurit Zeus dan penghalang pelindung bintang, apakah kamu masih takut pada Sekte Tianjiu? Jika mereka berani menyerang kita, kita akan membasmi mereka semua di sini tanpa jejak. Seseorang juga punya ide dan bertanya, dengan 60 juta makhluk tingkat Zeus ini, bisakah kita meninggalkan penghalang penjaga bintang dan melindungi leluhur kuno? Jangan bermimpi. Yue Zun tidak mau repot-repot dengan kami, para penguasa bintang, sebelumnya karena dia pikir melindungi leluhur kuno itu sia-sia. Kami, keturunan yang masih hidup, adalah yang terpenting. Sejujurnya, penguasa bintang kita benar-benar bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya dan sama sekali tidak sadar diri. Apa pendapatnya tentang hidup kita? Jika kita bisa selamat kali ini, biarkan keluarga Park menjadi bintang utama di masa depan. Merekalah yang benar-benar peduli pada semua orang. Jiang Tianzu, lupakan saja. Setelah pengumuman Yue Zun, seluruh Da Jiang Zuxing berada dalam kekacauan. Dan di Istana Raja Jiang, meskipun batu komunikasi Yue Zun telah dimatikan, banyak orang masih tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Semoga leluhur kita memberkati kita. Nenek Park duduk dengan perasaan lega, senyum perlahan mengembang di wajahnya. Di sudut, Lin Zhenjian dan Chen Qing saling memandang. Dengan 10 juta prajurit Dewa Alam Semesta dan tanggung jawab pribadi, Yue Zun sama sekali tidak takut bahwa garis keturunan Kaisar Xia Agung akan melancarkan serangan mendadak terhadap bintang Yue Zun Agung, tanya Chen Qing dengan ekspresi bingung. Dengan runtuhnya Gua Guiksu Xia Agung, garis keturunan Kekaisaran Xia Agung membutuhkan rumah baru bahkan lebih dari Sekte Tianjiu. Lin Zhenjian juga mengerutkan kening. Mereka merasa itu agak tidak masuk akal. Mengingat hubungan mereka dengan Jiang Tianzu, mengirim 5 juta bala bantuan adalah batasnya. Dayue Zuxing selalu berharap agar garis utama menurun agar mereka bisa menjadi garis utama yang sah. Bagaimana mungkin mereka bisa berjuang sekuat tenaga? Namun, seluruh Jiangsu Star sedang heboh. Jika ada yang ragu saat ini, orang-orang hanya akan mencibir dan berkomentar. Berhentilah menghakimi orang lain berdasarkan standarmu sendiri. Bintang bulan besar, bintang seputih bulan, setingkat kosmik ini semurni batu giok, dan dunia di atasnya begitu menakjubkan sehingga mimpi saja tidak cukup untuk menggambarkannya. Ledakan-ledakan-ledakan. Di kota megah di alam semesta, pasukan Zeus yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul, dan di atas langit, kapal perang laut bintang terbang. Jutaan pasukan Zeus berkumpul di sini. Melihat sekeliling, dunia raksasa lautan berbintang ini bersinar terang, dan pusaran kekuatan dan cahaya bintang yang tak berujung menyapu, yang membuat darah orang-orang mendidih. Tentara telah berkumpul, di mana Yue Zun? Aku tidak tahu. Tunggu sebentar. Tepat di belakang kota Zhou ini, yang menjadi rumah bagi puluhan juta pasukan, sebuah retakan besar muncul di tanah seputih bulan. Di bawah celah itu ada jurang yang tak berujung. Sumber bintang berwarna putih seperti bulan yang tak terhitung jumlahnya membentuk awan dan melonjak di jurang ini, membuat tempat ini sangat indah. Di bagian terdalam jurang ini, terdapat sebuah istana raksasa yang tak seorang pun tahu keberadaannya. Tingginya jutaan meter dan terkubur jauh di bawah tanah. Pada saat ini, muncullah Zeus yang tampan dan tiada taraf, berbadan putih bak bulan, bagaikan hasil karya alam di depan istana. Tubuh Zeusnya bahkan panjangnya mendekati 10.000 meter. Jubah bintang bagai cahaya bulan, sepanjang 10.000 meter, terseret di belakangnya, menggulung semburan cahaya warna-warni yang menyilaukan. Xiao Yue, kamu di sini. Dari dalam istana terdengar suara wanita yang hampa, dalam, dan sedikit melankolis.
Dewa Bulan Putih mengangguk dan berjalan memasuki istana. Di dalam istana terdapat singgasana yang sangat besar dan tak berbatas dengan punggung bersayap burung phoenix, memberikan kesan seolah-olah sedang terbang dengan sayap terbentang, sangat hikmat dan megah. Dan saat ini, ada seorang wanita duduk di atasnya. Ia mengenakan gaun phoenix merah menyala yang indah dan mahkota phoenix selebar ratusan meter di kepalanya. Bibirnya merah menyala dan matanya bagaikan sumber bintang, mulia dan agung. Tubuh Zeus, yang panjangnya lebih dari 10.000 meter, bahkan lebih agung daripada Zeus yang putih seperti bulan. Akan tetapi, tatapan yang diberikannya kepada Dewa Alam Semesta Bulan Putih bukanlah tatapan atasan, melainkan tatapan tenang, dan dalam ketenangan itu, terdapat kasih sayang yang sangat besar. Sia, maaf membuatmu menunggu. Dewa Bulan Putih dari alam semesta menatapnya, matanya berkilauan dengan cahaya redup. Sang Dewi Zeus yang berapi-api menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata lembut, tahukah kau apa yang baru saja kupikirkan? Yuebai Zusen menggelengkan kepalanya. Aku ingat perjalanan hidup dan mati kita di alam Kunlan saat kita masih muda. Waktu berlalu begitu cepat. 10.000 tahun berlalu dalam sekejap mata. Kau dan aku telah menjadi orang-orang yang kita dambakan, kata Zeus perempuan yang berapi-api. Itu sangat cepat. Yuebai Zusen memejamkan mata, sudut mulutnya sedikit terangkat. Apakah kamu ingat janji yang kubuat? Zeus perempuan menatapnya dalam-dalam, air mata menggenang di sudut matanya. Aku bilang padamu, jika kiamat tiba dan kau tak punya tempat tinggal, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mencarikanmu rumah baru. Yuebai Zusen menarik napas dalam-dalam, menatapnya lagi, dan tersenyum, 100.000 tahun telah berlalu, dan aku datang untuk memenuhi janjiku. Setengah bulan kemudian, banyak sekali warga Dajiang Zuxing berkumpul di jalan, tampak gembira dan menahan napas. Bahkan ada puluhan juta prajurit Zeus yang telah tiba di penghalang perlindungan bintang, menatap ke arah tertentu di langit berbintang dengan mata yang menyala-nyala. Semua pasukan, berbaris untuk menyambut Yue Zun dan bala bantuan dari Dayue Zuxing. Suara yang luar biasa itu menyebar ke seluruh planet, menyebabkan orang-orang di seluruh planet bersorak. Selamat datang Yue Zun. Pemandangan seperti ini memang langka dalam sejarah Jiang Zuxing. Lagi pula, dalam sebagian besar sejarah, posisi pemimpin aliansi 6 bintang Taiko Hengsha pada dasarnya dipegang oleh urat nadi utama Dajiang Zuxing, dan jarang bagi Zuxing lain yang mampu melampaui urat nadi utama dalam segala aspek. Dan sekarang, inilah yang terjadi. Dari peristiwa akbar hari ini, terlihat bahwa di momen kritis ini, reputasi Yue Zun telah memikat hati banyak orang. Kekuatan dan ketenangannya telah menjadi tulang punggung baru bagi seluruh rakyat Kunlan Yuanyi. Termasuk Dajiang Zuxing, banyak dewa garis keturunan utama yang antusias dengan kebangkitannya. Ketika beberapa orang menjadi pusat perhatian, tentu saja akan ada orang lain yang kurang bersinar. Namun, mengingat perang semakin dekat, tak ada yang peduli siapa yang kurang bersinar. Hampir semua orang senang. Baru sebulan yang lalu, ketika warga Dajiang Zuxing mendengar Sekte Tianjiu keluar dengan kekuatan penuh, mereka begitu ketakutan hingga tidak bisa bernapas dan tidak melihat harapan sama sekali. Sekarang benar-benar berbeda. Banyak orang di bintang besar Jiangzhou memiliki secercah harapan di mata mereka, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki keyakinan yang cukup untuk memenangkan pertempuran ini dan mempertahankan rumah mereka. Di bawah tatapan tajam puluhan juta prajurit Zeus, kecemerlangan tak berujung lahir di ujung langit berbintang. Kapal laut bintang seputih bulan muncul, membawa puluhan juta prajurit Zeus ke bintang Zeus Dajiang. Dengan kecepatan kapal Dewa Laut Bintang, tidak akan memakan waktu lama dari saat mereka muncul hingga saat mereka tiba. Tak lama kemudian, kapal perang Laut Bintang yang anggun dan megah ini muncul di luar penghalang penjaga Laut Bintang. Buka penghalangnya dan sambut Yue Zun. Inilah seruan semua orang. Ledakan. Sebuah lorong dibuka di penghalang Dajiang Zuxing, yang memungkinkan kapal Dewa Laut Bintang Dayue Zuxing masuk, dan puluhan juta pasukan Zusen berbaris di jalan untuk menyambut mereka. Kapal-kapal Dewa Laut Bintang ini tiba di atas kota kosmik Jiang dalam sekejap mata. Cahaya putih bulan mereka bersinar terang, sepenuhnya menyelimuti cahaya klasik dan redup kota kosmik Jiang. Penguasa bulan datang. Masyarakat Zacheng, Jiang, akhir-akhir ini sangat kecewa dengan guru bintang mereka. Dengan demikian, meskipun Yue Zun adalah orang luar, ia juga mendapatkan banyak dukungan. Lihatlah mereka, lihatlah kita. Frasa ini adalah frasa yang paling umum digunakan oleh banyak orang yang ingin menghancurkan suatu klan secara spiritual. Kalau mau hancurkan suatu bangsa, hancurkan dulu rasa percaya dirinya, buatlah bangsa itu merasa rendah diri, merendahkan diri, rendah hati, dan menjilat,
buatlah wanita kehilangan rasa malunya, dan buatlah kaum lelaki menjilat. Dari sini kita dapat melihat betapa bergejolaknya kedatangan Yue Zun di Dajiang Zuxing. Hanya dalam waktu setengah bulan, situasinya berubah drastis, menyebabkan banyak anggota klan utama Kunlan Yuanyi lupa bahwa mereka adalah tuannya. Berdengung, di bawah tatapan penuh perhatian orang banyak, Yue Zun, yang memiliki tubuh dewa alam semesta setinggi hampir 10.000 meter, turun di hadapan publik. Suasana mencapai puncaknya saat itu, dan seluruh Dajiang Zuxing bersorak memekakkan telinga. Tuan Bulan Wuliang, di tengah teriakan itu, Dewa Bulan yang terbentuk sempurna tersenyum dan menyatakan dengan suara lantang, "Aku bersama Jiang Zuxing yang agung." Puluhan juta prajurit Zeus berkumpul di sekelilingnya, di antaranya keluarga Park yang memimpin pasukan mereka untuk mendukungnya di garis depan. Taman Nenek. Ketika Yue Zun tiba, ia menatap lelaki tua itu dan berkata dengan penuh hormat, "Nenek, kau sungguh berani seperti lelaki sejati, dan karaktermu tak tertandingi. Dengan kau yang memimpin bintang agung Jiangzhou, mengapa kami, klan Kunlan Yuanyi, harus takut pada kegilaan Tianjiu? Kau sungguh baik, Yue Zun. Yue Zun sungguh anggun dan elegan. Kaulah kepercayaan di hati kami. Hanya denganmu, klan Taigu Hengxia Yuanyi kami bisa bertahan." Seru Nenek Park dengan lantang. Yue Zun tersenyum lebar, melihat sekeliling, dan berkata dengan suara lantang, "Dengan kepercayaanmu, aku akan memimpin seluruh pasukanku dalam pertempuran ini, memberikan kerusakan berat pada musuh, dan melindungi gunung serta sungai milik suku Kunlan Yuanyi. Tanah air ini memiliki miliaran tanah, dan tak segenggam pun akan diserahkan. Tanah air kita punya miliaran hektar, dan kita tidak bisa menyerahkan sejengkal pun." Untuk sesaat, orang banyak bersorak keras, dan suaranya menggetarkan langit. Di tengah badai yang menderu ini, sekelompok dewa Zeus berdiri di tepi kota Zeus Jiang, menyaksikan pemandangan ini. Li Tianming ada di sini. Dia melirik Jiang Tianzu dan berkata, "Dengan upaya bersama mereka, kalian telah sepenuhnya kehilangan kendali atas pasukan Zeus di Jiang Zuxing Raya." Hehe, Jiang Tianzu tertawa dingin, tetapi ketidakberdayaan di matanya tidak bisa disembunyikan. "Apakah Anda merasa mereka baik-baik saja? Tapi ini hanya perasaan yang mengerikan." Hal ini dikatakan oleh Lin Zhenjian dari Dalin Zuxing. Ia dan Jiang Tianzu adalah teman baik. Sebelumnya di Istana Jiang, ia tidak berkata apa-apa, hanya menonton dengan tenang. Lagi pula, ia tidak bisa mengubah apapun. Memang mengerikan, tapi untuk saat ini, sulit untuk memastikan apakah itu benar atau salah. Li Tianming menunjuk Granny Park. Setidaknya, wanita tua ini telah terang-terangan menyerahkan kendali pasukan Zeus-nya kepada orang luar. Dia sudah berdosa terhadap penghakiman bintang. Li Tianming tahu bahwa pemimpin aliansi Taiko Hengxia sebenarnya hanya simbol status dan tidak memiliki kekuatan untuk mengekang para master bintang lainnya, apalagi menggunakan nama masa sulit untuk secara langsung membuat keputusan bagi orang lain. Aliansi berada di bawah yurisdiksi cabangnya masing-masing. Namun, Yue Zun datang hampir sebagai wakil pemimpin bintang 6. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengubah definisi pemimpin bintang 6. Namun, di bawah ancaman Sekte Tianjiu, tidak banyak orang yang menganggap hal ini bermasalah. Memanfaatkan kesempatan untuk melampaui 6 bintang dan menjadi kaisar, inilah tujuan Yue Zun mengirimkan jutaan pasukan untuk mengambil risiko, kata Lin Zhenjian dengan suara yang dalam. Agak menjijikkan. Kuharap dia bisa sedikit lebih sadar diri dan tidak datang ke sini untuk memaksa orang banyak menyerang penghalang pelindung bintang utama Jiang Xing, kata Chen Qing tentang Da Chen Zhou Xing. "Ayo pergi." Jiang Tianzu tidak berkata apa-apa lagi dan memimpin sekelompok orang ini untuk menyapa Yue Zun di bawah cahaya. Di bawah pengawasan orang banyak, Yue Zun dan Jiang Tianzu bertemu. Perbedaan di antara mereka tidak terlalu besar, tetapi selama periode ini, Jiang Tianzu telah dicap sebagai orang yang membingungkan karena leluhurnya. Dalam perbandingan seperti itu, terdapat perbedaan yang sangat besar. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Tatapan Yue Zun melewati Jiang Tianzu dan melihat Li Tianming. "Apakah ini Li Tianming, pemuda dari klan Nether Yan Huang yang menciptakan keajaiban di Tungku Bintang 10 Desolate?" tanya Yue Zun. "Salam, Yue Zun," kata Li Tianming. Yue Zun tersenyum, lalu tiba-tiba berubah dingin. Di hadapan orang banyak, dengan nada memperingatkan, ia berkata dengan nada dalam, "Izinkan saya mengingatkan kalian bahwa Hengxia kuno adalah milik kita semua, klan Kunlan Yuanyi, dan tidak ada hubungannya dengan Yan Huang." "Aku mengerti." Li Tianming mengangguk, lalu bertanya, "Kalau begitu, bolehkah aku bertanya, Yue Zun, apakah kau berencana melindungi leluhur kuno klan Kunlan Yuanyi dan bertarung sampai mati bersama Sekte Tianjiu? Kalian semua sekarang bersatu,
Dan dengan sosok seperti Yue Zun, secara logis, kau seharusnya tidak meninggalkan leluhur klanmu dan meringkuk seperti Nangui, kan sebagai manusia, selama kau masih hidup, bagaimana mungkin kau membiarkan orang luar menginjak-injak leluhurmu? 4130